Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kirimkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum bapak dan kaum ibu, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Ikhlas sekalian, kita lanjutkan kajian rutin kita pada subuh ini. Ali Imran ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul adalah itu benar-benar dan bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimanapun baiknya amal kita di masa lalu dan masa sekarang, kita tetap perlu khawatir tentang kebaikan amal kita di masa datang. Apakah masa yang akan datang kita masih baik sebaik yang sekarang, atau lebih buruk dari yang sekarang? Karena yang pertama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya alhamdulillah sekarang lagi bertambah. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita tidak tahu. Yang kedua, hidup kita ini yang menjadi patokan adalah akhirnya, bukan awalnya. Bukan awal hidup, bukan pertengahan hidup, tapi akhir hidup, yang sering kita sebut dengan akhir hayat. Yang awal hidupnya baik, sewaktu sekolah hafalan banyak, sholat rajin, di sekolah juara kelas, pemenang MTQ, tapi sewaktu remaja, setelah dewasa berubah, setelah orang tua berubah, dan seterusnya. Itu jauh lebih buruk daripada yang masa lalunya tidak ada kebaikan, akan tetapi pada akhirnya baik. Itulah yang disebut orang mantan perampok jauh lebih baik daripada mantan ustadz. Kalau ia mantan ustadz, sekarang dia apa? Kalau dia mantan perampok, mudah-mudahan sekarang dia sedang taubat. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya, memang ada orang yang Allah
cap di dunia ini sebagai orang yang zalim. Itulah tadi ayatnya, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada satu kaum kafaru ba'da imanihim, mereka kafir setelah beriman. Sewaktu Nabi mau pindah ke kota Madinah, sudah ada pembicaraan dengan kaum Yahudi Madinah akan mau hidup bertetangga dengan Nabi, akan mau bersaudara dengan Nabi, akan mau menerima Nabi sebagai warga Madinah, karena di dalam kitab-kitab Yahudi telah mereka tahu dan telah mereka dapat kabarnya bahwa akan turun, akan Allah utus Nabi akhir zaman, itulah Muhammad. Dan mereka telah berjanji akan menerimanya setelah sampai di kota Madinah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu hadirin sekalian? Ada kelompok yang dipimpin oleh Abu Amir namanya. Ada sekitar 12 orang yang bisa ia pengaruhi, yang tadinya berjanji akan mendukung, bertetangga, bersaudara dengan Nabi, tapi mulai membelot. Pembelotannya, Bapak Ibu yang berbahagia, sudah sampai ia meminta bantuan asing. Bantuan asingnya karena ada waktu itu pemerintahan Romawi berencana akan membuka cabang pemerintahan di Madinah dan akan mengangkat kolonel di sana. Maka Abu Amir ini bekerja sama dengan orang-orang Romawi tadi dengan maksud apabila Muhammad tumbang, dia akan menjadi kolonel perwakilan Romawi di Madinah. Itulah maka dia pun menggalang kekuatan, diajaknya orang-orang untuk mengikuti dia. Itulah yang disebut Allah, kaifa yahdillah qauman kafaru ba'da imanihim. Sudah beriman kemudian menyeleweng, bahkan meminta pada bantuan asing untuk menumbangkan pemerintahan Rasulullah. Orang-orang yang seperti ini tak ada jalan bagi Allah untuk memberi petunjuk kepada mereka. Kalau disebut tak ada jalan bagi Allah, itu artinya sudah dicap Allah sebagai orang yang tidak akan mendapat petunjuk. Itu baru di dunia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi suatu hari ia mau baik kembali, tapi ditolak. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in. Mereka seperti Abu Amir tadi, rupanya sudah dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat manusia, dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat manusia. Itu baru pada dunia ini. Apa buktinya dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat manusia? Ketika mereka ingin masuk lagi pada barisan Nabi, ditolak. Tapi ada satu lagi yang lebih jelas laknat yang mereka terima. Apa Bapak Ibu? Abu Amir ini menggalang dana untuk mendirikan masjid di dekat Masjid Quba yang didirikan oleh Nabi. Masjid itu mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh pernah mendengar nama masjidnya. Itulah yang disebut Masjid Diror. Jadi Masjid Diror itu dibangun oleh Abu Amir beserta orang-orang yang ikut Abu Amir dengan alasan untuk menampung tempat tinggal orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Dibangunnya masjid. Kemudian mereka undang Nabi untuk sholat di sana, supaya menjadi tanda bahwa masjid itu adalah masjid umat Islam. Begitu Nabi meluangkan waktu
untuk ikut meresmikan masjid tadi dengan melakukan sholat di masjid itu, turun ayat Bapak Ibu, la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Jangan sholat di sana, jangan sholat di masjid itu. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar iman dan takwa lebih berhaklah kamu sholat di sana. Jadi rupanya untuk membangun masjid pun ada ruhaninya. Apa ruhaninya? Iman dan takwa. Karena itulah kita bersyukur masjid kita ini, kita tidak membawa-bawa yang lain ke sini. Kalau ada yang lain yang maksudnya ada kelompok yang berbeda pendapat, kemudian menjadikan masjid ini sebagai panggung untuk mencari dukungan, kurang lebih seperti itulah Masjid Abu Amir ini. Mereka bangun untuk mencari dukungan kepada kaum muslimin bahwasanya mereka adalah benar dan tujuannya untuk menumbangkan pemerintahan Rasulullah dihancurkan oleh Nabi. Maka masjid yang kita bangun ini ussisa 'ala taqwa, dibangun atas takwa. Insyaallah ke depan kita jaga baik-baik supaya niat dari kaum muslimin dan muslimat yang membangun masjid kita ini bukan untuk panggung mendapatkan suara, tapi panggung untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, masjidnya pun dihancurkan, orangnya pun tidak diterima lagi masuk ke dalam kelompok orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itulah mari kita jaga amal soleh kita yang telah ada yang sedikit ini. Mudah-mudahan terus bisa kita tambah dan tingkatkan sehingga kita terhindar dari orang-orang yang dilaknat Allah, karena laknat Allah tidak hanya di akhirat adanya, akan tetapi di dunia ini pun laknat Allah sudah berlaku. Nauzubillahi min zalik. Demikian kajian kita pagi ini. Terima kasih dan semoga dapat diambil hikmah manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.